Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua, azakumullah wa iyyakum jami'an. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang kita terima, yang itu merupakan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memampukan kita hadir di majelis ilmu. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Fa ikhwana azakumullah wa iyyakum jami'an. Lalu kemudian kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan di pagi hari ini kepada saya dan antum kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan aktivitas kita, terutama aktivitas ibadah kita dari mulai subuh sampai nanti sore antum bekerja, tentu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pahala. Kemudian jamaah sekalian azakumullah, semoga ini pertemuan terakhir ya di bab ini, babul khaufi minasyirik ya. Kita sudah banyak bicara banyak hal ikhwan azakumullah di bab ini dari awal ya, sedikit kita resum, kita ambil ringkasan secara cepat bahwa beberapa penyebab manusia jatuh kepada syirik, yakni di antara yang sudah kita jelaskan adalah dia tidak memahami makna dari la ilaha illallah. Yang kedua, dia tidak memahami makna ibadah. Dia kira ibadah hanya sebatas salat, zakat, puasa, haji dan yang semisal. Dia kira beribadah, berdoa kepada selain Allah, dia kira bukan ibadah. Dia kira menyembelih untuk selain Allah, dia kira bukan ibadah. Maka ibadah jauh lebih luas daripada apa yang kita ketahui. Lalu yang ketiga, yang menjadi manusia jatuh pada kesyirikan apa? Menganggap kesyirikan hanya menyembah berhala ya. Padahal nanti kita akan belajar ya. Banyak ada kesyirikan sudah kita tuliskan di papan tulis ya. Ada kesyirikan dalam mahabbah, ada kesyirikan dalam ketaatan, ada kesyirikan dalam doa, ada kesyirikan dalam niat-niat kita ya, dan yang semisalnya. Lalu kita sudah bicara juga bahwa bahaya-bahaya dari kesyirikan yang luar biasa besar dan banyak. Yang diantaranya apa? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengharamkan masuk ke dalam surga. Allah mewajibkan dia kekal di dalam neraka. Seluruh amalannya apa? Dihapuskan, dan kejelekan-kejelekan lain dari orang-orang yang berbuat kesyirikan.
Maka ikhwan azakumullah, kita sudah bicara bagaimana orang-orang yang sudah kadung dari perbuatan kesyirikan termasuk riya yang sudah kita bahas, ya. Maka Allah punya nama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Allah punya nama Al-Afwu, Al-Afwu, Maha Pemaaf. Allah pasti maafkan, Allah pasti ampuni sebesar apapun kesalahan manusia, selama, ya, kapan batasan Allah menerima taubat kita? Sampai nafas kita berada di tenggorokan, ya. Kalau sudah di titik itu, maka tidak ada lagi pintu taubat untuk kita semua. Maka selama masih bisa di bawah tenggorokan, artinya masih bisa bernafas, maka selama itu pula kesempatan taubat Allah terima. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dosa berputus asa dari rahmat Allah justru lebih besar daripada dosa yang antum lakukan. Saya ulangi. Ada manusia berdosa, anggaplah zina misalkan, atau minum khamr, atau dosa-dosa besar lainnya. Dia ingin taubat, ya. Cuman kejeblos terus, kadang setan bisiki, kamu terlalu banyak dosanya, kayak nggak diampuni, ya. Akhirnya dia putus asa, merasa nggak diampuni. Di titik itulah Anda jatuh kepada perkara yang lebih besar. Akidah Anda cacat. Kalau tadi hanya dosa besar, ketika Anda berputus asa dari rahmat Allah, Anda menghilangkan nama Allah Al-Ghafur. Anda menghilangkan nama Allah yang Maha Pemaaf. Dosanya jauh lebih besar. Nanti ada bahasan di kitab Tauhid, ya, tentang orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Lalu yang sudah kita bahas juga dari masalah ini adalah riya, ya. Nanti ada pembahasan tersendiri masalah riya insyaallah. Ya, nanti diperdalam di babnya khusus, ya, tentang masalah riya dan yang semisalnya. Ala kulli hal, dengan segala macam pengertiannya, riya di awal perbuatan, riya di tengah perbuatan, dan riya di akhir perbuatan, nggak perlu saya ulangi lagi. Lalu yang sudah kita jelaskan juga, ya, bahwa inti sari dari ibadah-ibadah kita adalah doa. Makanya di dalil yang sudah kita lewati dari sahabat Ibnu Mas'ud, coba antum lihat di kitab antun, ya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata, yang itu, ya, wa huwa yad'u, ya, barang siapa yang mati dan dia berdoa. Itu hanya dikatakan berdoa, sudah saya jelaskan, ya. Maksud berdoa di sini maknanya beribadah, ya. Barang siapa yang mati dalam kondisi, ya, karena doa termasuk ibadah, ya. Dan intisari dari segala sesuatu, ya, tentu doa, ya. Karena tidak ada amalan apapun dalam Islam kecuali di dalamnya ada doa. Coba sebutkan ke saya nggak ada doanya. Orang salat ada doa enggak? Isinya doa semua dari awal, dari mulai takbir, setelah takbir sampai salam, doa semuanya. Sampai salamnya doa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan saya, dan seterusnya. Isi ruku juga isinya doa, sujud juga isinya doa, antum puasa juga isinya doa semua, ya. Semuanya mengandung doa-doa, jadi tidak ada yang lepas dari doa. Bahkan 24 jam ada doanya semua kalau kita mau mengamalkannya. Di situ beliau katakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, ya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dan dia berdoa, yakni beribadah kepada selain Allah, ya, mengambil tandingan-tandingan, ya, dalam ibadah tersebut, ya, baik di tiga tauhid, meyakini ada pencipta, pengatur, penguasa selain Allah, meyakini ada yang berhak disembah selain Allah, meyakini ada yang punya nama dan sifat Allah, maka dakhalan nar, maka dia terancam masuk ke dalam neraka. Baik. Ayat-ayat yang semisal masuk neraka, tidak diampuni, ingat, ya, ini untuk orang-orang yang sudah tegak atas mereka hujjah, ya, tegak atas mereka hujjah, sudah ada yang menyampaikan, mereka sampai paham tentang apa yang dikatakan oleh pendakwa tersebut, tidak ada yang memaksa dia dalam kondisi sadar, tidak lupa, dan yang semisal, maka barulah tegak atas dia hukum yang harus dia terima dari perbuatannya.
Tapi ikhwan azakumullah, lalu kita masuk ke dalil yang terakhir. Habis ini kita ambil faidah seperti biasa dari kitab Al-Jadid, nanti kita ambilnya. Wali Muslimin, hadis ini dari Imam Muslim an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man laqiyallah la yusriku bihi syai'a dakhalal jannah. Ya, barang siapa, yakni umum siapa saja, mau muslim, mau non muslim, mau apapun siapapun dia, barang siapa yang, karena man di sini umum, ya, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi la yusyriku bihi syai'a. Syai'a ini datang dalam bentuk umum, ya, nakirah, umum, artinya tidak berbuat syirik kepada Allah dalam syirik apa? Besar, dalam syirik kecil, terus dalam syirik yang khafi, dalam syirik yang jali, dalam syirik di rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, ya, atau syirik-syirik dalam niatnya, riya, sum'ah yang semisalnya, atau syirik dalam mahabbah. Susah banget ya Ustaz. Ya seperti itu surga. Ya, karena kenikmatannya pun nggak pelit di sana. Ya, sebetulnya mudah ikhwan a'azakumullah. Antum hanya harus beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, dan yang sulit kelihatannya aja, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi intinya satu, antum jangan beribadah kepada selain Allah. Sudah, titik itu. Ya, sudah, antum beribadah kepada Allah, berharap kepada Allah. Kalaupun ingin pujian-pujiannya Allah, kalaupun ingin sanjungan-sanjungannya Allah, selesai. Ya, mudah, ya. Karena kita tidak diminta melakukan satu hal yang berat, ya. Kita hanya disuruh meninggalkan berhala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak berbuat syirik sedikit pun, ya, kapanpun dengan apapun, ya, karena kita sudah bahas kemarin, lupa, ya. Saya tulis dulu biar jadi catatan buat antum, ya. Nanti pada perjalanannya antum akan menemui dua hal yang berbeda. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit, ada asnam, ada autan. Ya, secara umum berhala yang ini gimana sih? Ini beta. Inilah. Ini nggak termasuk ya. Ya. Secara umum yang disembah selain Allah ada dua, ikhwan a'azakumullah. Ada yang disembah selain Allah. Nanti ada berupa makhluk hidup. Contohnya siapa? Contohnya siapa makhluk hidup yang disembah? Fir'aun, Nabi Isa, Uzair, ya, sapi, apa lagi? Kebo barangkali. Ada juga yang disembah selain Allah tapi dia benda mati. Benda mati. Ya batu, ya pohon, ya kuburan mungkin, ya keris, ya apa saja yang benda-benda mati, maka ini dua makhluk yang disembah selain Allah. Lalu dari sini ikhwan azakumullah ada istilah nanti, ya harus dihapus deh. Iya, nanti kan ibunya belakang. Antum di sini bisa hapus B ya. Udah dicatat semua kan? Hah? Apa sih? Kemarin catat. Hapus saja. Wah, nggak bisa dihapus. Terlalu lama dia. Pakai ini, pakai apa namanya? Ini masih baru soalnya. Bisa ini tapi lama. Biasanya nggak anu Pak, mus autan. Angger hilang. Iya, pakai autan. Baik, nanti ada istilah, ya, berhala yang
berbentuk. Inilah ya. Dari sini nanti ada istilah berhala yang berbentuk. Ada ini yang pertama, yang kedua berhala yang tidak berbentuk. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, pernah kantum ikhwan azakumullah, ada apa? Yang berhala yang berbentuk seperti doanya Nabi Ibrahim itu apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, sonamun istilahnya. Jadi deh udah hapus saja ini ya. Secara umum itu dulu. Ya. Ini ada kaitannya dengan nanti yang akan kita bahas. Ya, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ya dalam kondisi dia tidak berbuat syirik sedikit pun dan dengan apapun, mau dengan berhala yang berbentuk, mau dengan berhala yang tidak berbentuk, mau dengan berhala yang asalnya dari makhluk hidup seperti Nabi Isa, ya, atau Uzair, atau orang-orang soleh yang disembah Lata, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr, ini kan orang soleh semua dia. Ulama-ulama zaman itu yang mereka wafat lalu disembah oleh murid-muridnya, ya oleh pengikut-pengikutnya dan semisalnya. Berarti ini mereka termasuk berhala yang asalnya dari makhluk hidup atau berhala-berhala yang asalnya dari benda mati, ya seperti batu, ya. Adapun kalau orang Islam mencium Hajar Aswad itu gimana? Kan manusia kalau tawaf ya diusahakan semampunya tentu dengan tidak menzalimi orang lain, maka dia disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kan batu. Gimana? Umar bin Khattab pernah mengatakan di depan Hajar Aswad sebelum dia menciumnya, "Inni a'lamu annaka hajar." Saya tahu kamu nih hanya sebuah batu, nggak bisa mendatangkan manfaat dan nggak bisa menolak madarat, kata Umar. Ya, tapi karena saya melihat Nabi menciummu, jadi saya pun menciummu. Jadi kita mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad punya kesaktian ini itu, nggak ada. Ya, betul dia berasal batu dari surga, tapi tidak ada dia keberkahannya nanti keberkahan secara maknawiyah. Apa? Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencium Hajar Aswad, maka kita dapat keberkahan karena mencontoh Nabi. Jadi nggak perlu antum congkelin, sempalin, bawa ke rumah, ada. Umar bilang di depan Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sebuah batu, nggak bisa mendatangkan manfaat untukku dan nggak bisa menolak bahaya dariku, kata Umar. Tapi masalahnya saya melihat Nabi mencium, maka saya pun ikut mencium. Jadi Umar mencium Hajar Aswad karena ngikuti Nabi mencium Hajar Aswad. Loh kenapa Nabi menyium? Ya Nabi terserah. Apa kita berani mengatakan Nabi berbuat syirik? Ya nggak mungkin. Ya, karena seluruh perbuatan Nabi SAW boleh kita contoh karena nanti ada pembahasan sendiri namanya ketaatan yang mutlak. Ya, ada ketaatan yang bersyarat, ada ketaatan yang mutlak. Ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan bersyarat kepada selain Allah. Syaratnya apa? Syaratnya kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah boleh kita taati. Ya, ini nanti ada pembahasan tersendiri. Jamaah sekalian azakumullah, saya ulangi hadis yang mulia ini. Ya, di Sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ya dalam kondisi dia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengannya dalam kondisi dia berbuat syirik, ya dengan apapun dan sedikit apapun, ya dakhalan nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ikhwan azakumullah, ini hadis yang jelas saya kira untuk masalah ini, ya. Dalam kitab Al-Jadid, ikhwan azakumullah, di sini ada syarah ijmali namanya. Syarah ijmali itu penjelasan secara umum saja dari
dari hadis ini, saya bacakan aja. Kata beliau, qala al-muallif rahimahullah taala, yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits anna man mata la yusriku ma'allahi ghairahu la fil rububiyyati wala fil uluhiyyati wala fil asma'i was sifati dakhala al-jannata wa in mata musyrikan billahi wa inna ma'alahu ilan nar. Dalam hadis ini ada kabar, kata beliau ya rahimahullah taala, dari kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang mati ya dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, mau dalam rububiyah tadi yang saya jelaskan, mau dalam uluhiyah, mau dalam asma wa sifat, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang mati musyrikan billah, dalam keadaan berbuat musyrik, ya musyrik itu ongko nyembah Allah, ongko juga nyembah selain Allah, ini musyrik. Ada orang kafir asli nggak nyembah sama sekali sama Allah, ya nyembahnya berhala, seperti dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 itu kan beda. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, di ahli kitab ya menyembah seperti Nasrani nyembah Isa, seperti Yahudi nyembah Uzair, dia nggak nyembah Allah sama sekali. Ya. Adapun orang-orang musyrik seperti orang-orang kafir jahiliyah, orang musyrik nyembah Allah kapan? Dalam waktu susah. Ya, mirip-mirip sebagian kaum muslimin, kalau lagi susah ingatnya Allah, ya kalau lagi sakit, hartanya sedang berkurang, lagi ada ujian, itu ingatnya Allah, ya. Tapi kalau sudah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi tidak ada masalah, lupa dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan azakumullah, orang-orang musyrik seperti itu, ya. Tatkala mereka di perahu ombak besar, ya, mereka beribadah mukhlishina lahuddin, kata Allah. Ikhlas mereka ke Allah. Sama sekali di otak mereka enggak ada tuh berhala-berhala. Enggak ada. Ya mereka tahu, fitrahnya tahu yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Tapi ketika sampai di daratan, kata Allah, mereka beribadah lagi kepada berhala. Sama, ya. Sakit aja, wah gerang-gerung, ya Allah, pokoknya kalau saya sehat, saya mau rajin pergi ke masjid, mau ngaji, mau ngajian, pokoknya semuanya, ya. Giliran lagi sakit. Giliran udah sehat, 5 dinas setelah itu ya tumbang lagi. Biasanya seperti biasanya, tapi insya Allah di sini tidak ada. Insya Allah, ya jujurlah kita ikhwan azza kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita niatkan itu. Fa inna ma'alahu ilan nar, kata beliau, ya maka tempatnya di dalam neraka. Tapi ikhwan azakumullah, kita ambil dari bab ini beberapa faedah sebelum nanti kita masuk ke bab yang baru, ya. Insyaallah nanti perinciannya sebetulnya ada di bab-bab setelahnya. Ini secara umum aja, takut kepada kesyirikan. Tapi ikhwan azakumullah, antum tulis faedah-faedah ini ya dari kitab Al-Jadid, ya, fi syarhi kitab Tauhid. Faedah pertama yang beliau tuliskan ikhwan azakumullah, al-fawaidu man mata ala syirkil akbari wajabat lahun naru. Barang siapa yang mati ya di atas kesyirikan besar, yang itu ya, dan belum bertobat tentunya, ingat ya, belum bertobat dari syiriknya, kata beliau wajabat lahun nar, maka wajib atas dia masuk ke dalam neraka. Bahkan di nerakanya mereka qal innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Jadi hati-hati teman-teman, ya. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik besar dan belum bertaubat dari perbuatan syiriknya, maka wajib atasnya masuk neraka. Allah yang memasukkan dia ke dalam neraka tentunya. Faedah kedua dari bab ini, man mata ala tauhid wa indahu kabair. Ini penting, ya. Tolong jangan sampai salah paham. Bahaya kalau salah paham yang ini. Ya, man mata ala tauhid wa indahu kabair fa maghfiratu dzunubihi tahta masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ya. Man mata ala tauhid, barang siapa yang mati di atas tauhidnya, artinya syahadatainnya belum lepas, ya. Syahadatainnya belum hilang dari dirinya.
Barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid tapi dia punya dosa kabair. Apa kabair? Dosa-dosa besar. Ya, karena dosa besar itu ikhwan perlu antum tahu ya, harus dengan taubatan nasuha. Dalam agama kita, karena Allah rahmatnya luas, ada beberapa cara sebetulnya, dan sudah pernah saya sampaikan. Ya, yang pertama bisa dari faktor luar ampunan ini. Faktor luar, bukan dari diri kita, seperti ampunan Allah, syafaat dari Nabi Muhammad. Ini berarti faktor luar. Atau antum sholat jenazah, yang nyolati antum maksudnya, antumnya meninggal, ada orang sholat jenazah, kan dia doa, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, berarti ini ampunan datang dari faktor luar. Baik, ada dari faktor dalam, kitanya sendiri yang mengusahakan supaya diampuni. Ada dengan taubatan nasuha. Tapi kan syaratnya ketat. Syaratnya kan ketat, ya. Yang kedua ada dengan istighfar. Yang ketiga ada dengan memperbanyak amal soleh. Yang keempat ada dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Ini pembahasan tersendiri dan panjang. Ya, ini cara Allah menghapuskan dosa manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya nggak ingin menyiksa antum, enggak. Banyak cara loh. Ya, barangkali taubatnya nggak diterima, tempuh istighfar. Istighfarnya kelalaian, banyak beramal. Ya, banyak beramal yang susah, jauhi dosa-dosa besar. Ya, contoh saja ikhwan. Saya ulangi, man mata ala tauhid, barang siapa yang mati di atas ketauhidan dan dia punya kabair, dosa-dosa besar, famaghfiratu dzunubihi, maka ampunan dari dosa-dosanya tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah inginkan diampuni langsung, seperti hadis yang pernah saya bawakan, yabna Adam, lau ataitani biqarabil ardi khotoya thumma laqitani la tusriku bi syai'a la ataituka biqirabiha magfiratan. Bayangin aja. Ini berarti faktornya dari siapa? Dari Allah. Faktor luar itu dari Allah. Wahai anak Adam, ini hadis qudsi, ya. Wahai anak Adam, seandainya engkau di hari kiamat datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, ya. Dosa sepenuh bumi kamu datang kepadaku, tapi dalam tumpukan dosa itu tidak ada dosa syirik, kata Allah. La taituka, saya janji bawakan ampunan sebesar bumi. Tahta masyiatillah. Iya, kalau dapat ini. Ya. Kalau dapat yang disuruh mampir dulu kan ya nggak apa-apa, kalau saat mampir ya jangan begitu. Kalau bisa ya jangan sampai mampir. Karena satu celupan neraka mampu menghilangkan memori kenikmatan yang pernah antum dapatkan. Kata Nabi SAW, ada orang yang cuma satu kali celupan tadi angkat sudah diselamatkan, cuma dosanya digugurkan. Biasanya berhubungan dengan manusia. Hati-hati makanya ikhwan, ya. Urusan kita dengan Allah itu ashal, jauh lebih mudah. Dan mudah antum istighfar Allah maafkan. Ya, antum minta maaf Allah maafkan, antum minta ampun Allah ampuni. Yang repot tuh urusan dengan manusia, repot, ya. Ya, bahkan dia sampai terbawa mati. Kata Nabi, atadruna manil muflis, tahu nggak kalian orang yang rugi? Ya, sahabat yang rugi nggak dagang nggak dapat untung, bukan. Yang rugi orang yang mau masuk surga. Sirat sudah selesai, ternyata dia punya urusan dengan manusia, tertahan dulu, dia nggak boleh masuk surga. Apakah Nabi wadorobahada wasatamahada, dia mukul orang, dia zolimi orang, dia makan harta orang, terus ya gak jadi dia masuk surga. Ya, nah pahalanya diberikan orang lain, habis ternyata masih banyak urusan dengan manusia. Akhirnya dosa orang ditimpakan ke dia. Paham? Jadi hati-hati ikhwan azakumullah, urusan dengan manusia lebih repot. Ya. Nah kalau dapat yang pertama, alhamdulillah dapat ampunan. Ya langsung, ya seperti yang dosa yang 99 itu yang sudah pernah kita bawakan, dia punya 99 catatan dosa itu kan diampuni langsung tahta masyiatillah. Yang mampir dulu ke neraka juga ya banyak, ya. Artinya ikhwan azakumullah, jangan kita menggampangkan apa-apa, yang penting gak kekal. Ya. Orang kalau belum kena musibahnya, belum kena nggak enaknya, biasanya seperti itu bilang. Tapi kalau sudah kena, ya beda lagi nanti bicaranya. Ya, seperti orang-orang kafir di Mahsyar, apa permintaan mereka? Ketika di Mahsyar, ya,
Mereka menyangka bahwa neraka itu lebih adem, ya. Panasnya mahsyar membuat mereka mengatakan bahwa wahai Tuhan kami sudah nggak kuat di mahsyar, masukkan saja kami ke dalam neraka. Dia kira neraka lebih, karena belum merasain dasarnya lebih. Nah, ini baru matahari yang didekatkan, mereka sudah tersiksa. Ala kulli hal ikhwan azakumullah, ya. Kita minta kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surga bahkan tanpa hisab, tanpa azab. Sudah kemauan tuh yang tinggi, keinginan tuh yang tinggi, harapan itu yang tinggi agar Allah berikan yang tinggi. Kenapa? Ana inda dzanni abdi bihi. Saya menurut prasangka hambaku. Jangan yang rendah-rendah, apalagi sempat-sempatnya antum berdoa, ya Allah, aku nggak kuat di nerakamu, aku juga nggak sanggup di surgamu. Terus pengen mandi, ya, pengen gelantungan di sirot terus, ya, jatuh nggak mau, jalan nggak, priben, nggak mungkin seperti itu. Sudah kata Nabi, kalau minta surga Firdaus. Nabi yang ajarkan, bukan saya, ya. Tapi ikhwana azakumullah, saya ulangi, barang siapa yang mati di atas tauhid dan dia punya dosa-dosa besar, maka dosanya itu tahta masyiatillah. Faedah selanjutnya, wa fil ayat, dan di dalam ayat ini raddun 'alal khawarij alladziina yukaffiruna bid-dunub wa 'alal mu'tazilati alladziina yarawna takhlida sahibil kaba'ir finnar. Di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang khawarij, ya, orang-orang khawarij, ya, sekte yang disesatkan oleh para ulama Ahlussunnah, ya, yang mereka mengkafirkan dosa-dosa besar. Ada orang dosa misal bunuh udah kafir, ya. Dan ini aliran yang paling berbahaya tentunya ikhwan azzakumullah, dan sering kita ingatkan bahwa Islam itu memasukkan orang luar dari Islam ke Islam, bukan mengeluarkan. Paham? Ya, jangan mudah keluar, antum bukan siapa-siapa, antum bukan Tuhan, ya. Ikhwan, kita memang punya aturan yang ketat tentunya, ya. Jangan mudah menyesat-sesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang semisalnya, ya. Karena vonis ketika antum melontarkan kemungkinannya hanya ada dua, entah kembali ke antum atau memang orang itu berhak atas antum. Lagi pula dari mana antum memastikan orang itu surga atau neraka? Nabi aja kena tegur kok. Ya, gara-gara memastikan 3 orang masuk ke dalam neraka tanpa wahyu Allah. Ya, dalam perang Uhud terluka kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan gigi beliau patah. Manusiawinya beliau keluar, kaifa yuhyi qaumun sajun nabiyahum. Bahasa kita, orang yang melukai saya ini nggak akan bisa bahagia, pasti dia masuk neraka. Bahasa kita. Turun firman Allah, tegur Nabi, laisa laka minal amri syai', bukan urusan kamu Muhammad, ya, urusan surga dan neraka. Bayangkan ikhwan, ya. Jadi jangan sekali-kali antum mudah memvonis orang lain demikian dan demikian, berat urusannya, ya. Atau antum bilang sesat ke orang, jelaskan kalau memang sesatnya seperti apa, antum dakwahi dulu. Kita udah belajar, nanti di bab setelahnya kita akan belajar tentang jimat. Nabi aja nanya kok ke sahabat yang pakai gelang. Ini gelang, kata Nabi mahadihi, ini apa? Ya, Nabi nggak bilang syirik, jimat, kafir. Enggak begitu. Tanya dulu, barangkali aksesoris, ya, barangkali pembelian istrinya misalkan, ya. Nabi nanya mahadi, ini apa? Maka laki-laki ini menjawab minal wahina, penangkal penyakit dong. Fix berarti jimat. Kata Nabi inzi buang. Setelah tahu ini jimat, gak dari awal Nabi buang nih gelang, buang ini cincin, ya. Saya pakai cincin, wah Ustaz pencinta jimat sekarang lo cincin, ya. Misalkan, kecuali saya yakini ini begini kayak tadi minal wahina. Jadi ikhwan azakumullah, pentingnya juga kita nanti tabayun setelah itu. Jadi jangan mudah vonis. Jadi di dalam hadis ini juga, di dalam bab ini terdapat bantahan terhadap orang khawarij yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Wa 'alal mu'tazilah, dan kaum mu'tazilah juga yang mereka memandang bahwa, ya, alladzina yarawna takhlida sahibil kaba'ir finnar. Mereka memandang bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar kekal di dalam neraka. Ini orang-orang yang hulu dalam agama berlebih-lebihan. Faedah selanjutnya, itsbatu sifatil masyiati lillah, menetapkan sifat masyiah. Apa masyiah? Kehendak, ya. Allah punya kehendak, ya. Tentu kehendak Allah beda dengan kehendaknya makhluk.
Saya mau, pasti terjadi nggak? Ya belum pasti terjadi. Tapi kalau Allah mau, pasti terjadi nggak? Pasti. Ya. Dan kehendak Allah ada dua, teman-teman. Ada kehendak Allah yang Allah cintai, ada kehendak Allah yang Allah nggak cintai. Contoh, ada dukun nyihir antum, kena ternyata sihirnya ke antum, kena, just ya. Misal dimasukkan paku ke lambung, betul ada pakunya di lambung, berarti kena. Pertanyaannya, sihir ini bekerja atas izin Allah atau tidak? Kalau antum bilang tanpa izin Allah, lebih bahaya lagi. Berarti antum meyakini ada yang maha berkehendak selain Allah. Kita katakan atas izin dari Allah. Pertanyaannya, apakah Allah cinta dengan ilmu sihir? Tidak. Baik, ada orang mau nyuri rencana, membobol satu rumah, berhasil. Berhasilnya dia atas izin Allah enggak? Jelas izin Allah. Jangan antum meyakini enggak, ya. Semuanya, tapi izin Allah itu ada dua. Ada masyiatullah yang syar'iyah, ada yang kauniyah, ya. Syar'iyah itu izinnya Allah yang Allah cintai. Nih, hadir di tempat ini nih. Allah cinta. Atas izin Allah saya bisa di sini, ya. Saya bisa sampai di sini, antum bisa sampai ini atas izin Allah yang Allah cintai. Ketika kita melakukan keburukan, semua atas izin Allah, tapi izin Allah yang tidak Allah cintai. Baik, tujuannya untuk menguji manusia. Ya, makanya ikhwan azakumullah, dari sini kita ambil pelajaran orang kafir yang dibenci Allah saja kalau mereka berusaha berhasil. Paham? Orang kafir saja, urusan dunia terutama, ketika mereka berusaha, ya Allah adil, karena ada usaha, ada kemauan, Allah kasih keberhasilan. Paham? Ya, ini tapi Allah cinta nggak ke orang kafir? Jelas enggak. Kalau mereka sukses, mereka kaya, uangnya untuk bangun tempat ibadahnya, untuk beli berhala, untuk berbuat syirik, tahu Allah. Tapi karena mereka ikhwan azakumullah semangat dalam mencari dunianya, maka Allah berikan. Contoh saja. Jadi masyiatullah ada dua. Ada yang Allah cintai dan ada yang Allah tidak cintai. Kalau kamus poligami, ini masih Allah yang dicintai atau tidak dicintai? Hah? Ya, bisa tidak dicintai, bisa dicintai. Ya, kapan bagus, baik semuanya ini dicintai. Kalau enggak ya enggak. Gampang membedakannya. Ini perbuatannya dicintai oleh Allah atau tidak? Ya. Tadi sihir atau apa yang semisal dengan itu. Baik, kita cepatkan ikhwan azakumullah biar nanti masuk ke soal jawab dari bab ini. Faedah yang keberapa sekarang berarti? Papat ya. Berarti sekarang yang kelima kan? Benar. Baik. Faedah selanjutnya, fadlu Makkah ala ghairiha. Ya, keutamaan dalam bab ini ada pelajaran, yaitu keutamaan kota Mekkah dan selainnya. Apa keutamaan? Salah satunya adalah kota yang Allah berkahi. Berkahnya secara zatiah atau maknawiyah nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi saya cepatkan aja. Mekah keberkahannya secara maknawi, ya. Apa itu maknawi? Siapa saja yang beribadah di kota Mekah dan Madinah maka dapat keberkahan. Bukan secara zatiah. Batunya bikin berkah, tanahnya bikin berkah, pasirnya bikin berkah. Enggak. Karena Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib pernah tinggal di kota Mekah. Orang Yahudi pernah tinggal di kota Madinah. Dapat berkah nggak mereka? Tidak. Ya, paham? Karena keberkahannya adalah siapapun yang ibadah di dua kota tersebut pahalanya lebih dari di tempat lain. Karena keberkahannya secara maknawiyah. Ya, berbakti kepada orang tua maknawiyah atau zatiyah? Maknawiyah, siapa yang menghormati, mendoakan mereka, bukan rambutnya ditarikin terus dicelupin, ya, bukan keringetnya karena keberkahan mereka bukan secara zatiyah. Paham ya? Paham enggak? Nanti ada pembahasan sendiri insyaallah tentang masalah tabaruk. Itu bab yang bagus. Baik. Termasuk keberkahan kota Mekah adalah Allah berikan rasa aman. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah berikan wahyu untuk berdoa.
Ya, tentang Mekah ini yang pertama kali apa? Rasa aman. Rabbij'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikan Mekah ini negeri yang aman. Sebelum minta makan, sebelum minta buah-buahan, sebelum minta harta yang lainnya, diminta keamanan dulu. Kenapa? Mekah kelak akan didatangi miliaran, triliunan manusia dari seluruh penjuru dunia. Karena nggak ada orang merasa gimana. Coba antum pergi ke negara lain, ya antum pergi ke wilayah lain, pergi ke desa lain, selingkuh bahaya. Di Mekah, Madinah sudah pasti keamanannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sejak zaman Abraha nggak bisa menembus karena sudah didoakan oleh Ibrahim. Waj'al hada baladan amin, aman. Abraha aja nggak bisa, ya. Sampai hari kiamat negara, ya kota Mekah, bukan negara ya, maaf ya. Kota Mekah dan Madinah akan terus aman berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat, orang nggak ada. Kapok saya pergi ke sana. Tunjukkan ke saya yang bilang kapok seperti itu. Ya, soalnya orang-orang munafik, ya, yang mungkin pura-pura sana untuk melihat seperti apa kegiatan di sana atau yang semisalnya, ya, tidak mungkin. Orang yang Islam murni tidak ada. Tidak ada yang pernah kapok. Dia merasakan ketenangan yang luar biasa di dua kota. Dan tidak ada. Pernah ada yang kapok ke sana. Coba antum menunjukkan. Orang-orang sudah haji, kapok dah. Duitnya puluhan ratusan juta ke sana. Capek lagi di sana. Tidak ada. Kalau bisa setahun sekali mereka. Tapi kan tidak boleh. Pemerintah membatasi. Ya, contoh saja. Artinya ikhwan a'azakumullah. Ini doanya Nabi Ibrahim yang Allah ijabah. Jadikan kota Mekah kota yang berkah, aman, ya, dan berkecukupan, ya. Warzuq ahlahu, ya. Apa doanya itu? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Warzuq ahlahu minas thamarati, dan seterusnya, ya. Dari buah-buahan yang semisal, masuk semua buah-buahan di sana. Lanjut, doa Ibrahim li Makkah bil amni wal istiqrar. Oh, ini tadi. Ya, doanya Nabi Ibrahim, ini faedah selanjutnya. Doanya Nabi Ibrahim untuk kota Mekah dengan rasa aman dan tenang banget, ya. Dua kota tersebut. Itsbatun naf'i doa. Selanjutnya, ya, kita cepatkan. Itsbatun naf'i doa, menetapkan manfaat dari sebuah doa, ya. Ini pembahasannya nanti agak panjang kalau saya jelaskan, ya, karena kita bicara doa, ya bicara tentang syarat-syaratnya, penghalang-penghalang dikabulkannya doa, waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab, kondisi yang mempercepat doa kita bisa terijabah, ya. Salah satunya apa? Ta'arraf ilallah firraqa ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam saat kondisi lapang, maka Allah akan mengenalimu saat kau dalam kondisi susah. Itu salah satu kuncinya. Tapi nanti pembahasannya ini beda sendiri nanti insyaallah. Lanjut dulu, anna asla dinir rusul wahidun wa huwa tauhid. Asal dari agama para rasul adalah satu, yaitu tauhid. Syariatnya beda-beda, salatnya, puasanya, cara tobatnya, ya, aturan-aturan ibadahnya beda. Tapi dalam masalah tauhid dari Adam sampai Rasulullah semuanya sama. Wajib beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ikhwan a'azakumullah. Lalu faedah selanjutnya, istihbabud du'a syakhsi di dzurriyyati, ya. Disukai seorang itu mendoakan, ya, untuk keluarganya, ya. Apa saja yang kebaikan-kebaikan, ya, yang bisa kita doakan untuk keluarga kita, ya, orang-orang terdekat kita, maka doakan mereka. Karena Nabi Ibrahim mendoakan, ya, anak dan istri yang ada di situ di tempat yang tandus, ya, yang tidak ada penghuni, beliau mendoakan. Baik. Selanjutnya, tahrimu ibadatil asnam, haramnya beribadah kepada asnam. Asnam itu adalah berhala yang berbentuk tadi yang saya tulis, ya. Ada asnam, ada authan, ya. Kalau asnam yang didoanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ini berhala yang berbentuk, ya. Kalau authan, berhala yang tidak berbentuk dan sifatnya lebih umum daripada asnam. Kalau authan itu semua berhala, ya, akan cenderung ke berhala yang tidak berbentuk, ya, batu, gundukan atau yang semisalnya, ini namanya authan. Lanjut, dikit lagi, ikhwan.
Faedah selanjutnya yang kesekian, saya nggak ngitungin ya. Hirsur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, ya. Semangatnya Nabi, ya, perjuangan Nabi untuk umatnya agar umatnya tidak sampai disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau kan punya sifat, ya, 4 sifat, nanti ada pembahasan tersendiri. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, harisun alaikum azizun alaikum apa? Harisun alaikum, gimana ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum, di surat apa itu? Coba dibuka Mas Abi. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. 4 sifat itu yang di surat At-Taubah ayat terakhir, ya. Coba nanti dicek. Di situ ada 4 sifat yang tidak memungkinkan bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan umatnya dalam keadaan berbahaya, ya. Situ beliau sallallahu alaihi wasallam hirs, ya, terhadap umatnya dari bahaya-bahaya yang ada. Bahkan perkara-perkara yang asalnya enggak berbahaya, tapi ketika jadi jalan menuju ke bahaya maka ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya nanti syaddud dariyah. Tapi ini pembahasan lain. Insya Allah nanti di babnya kita jelaskan semuanya. Baik. Lalu taqsimu syirki ila akbar wa asghar, ya. Taqsimu syirik, ya. Pembagian syirik kepada syirik besar dan syirik kecil. Ya, karena sebagian ulama seperti yang saya bilang tidak membagi syirik besar, syirik kecil, ya. Karena Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna, semua syirik enggak diampuni, mau besar mau enggak ada. Semuanya sama, ya. Tapi kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar, berarti menunjukkan adanya syirik kecil. Faedah selanjutnya i'tibarur riya minasyirk. Ini yang saya katakan, ya, pada pembahasan sebelumnya. Nabi menggunakan kata syirik untuk menyebut dosa apa? Riya. Dosa zina Nabi sebut dosa zina. Dosa mencuri Nabi sebut dosa mencuri. Dosa membunuh Nabi sebut dosa membunuh. Tapi ketika menyebut dosa riya, Nabi nggak menyebut dosa riya. Nabi menyebutnya dosa syirik. Menunjukkan bahwa syirik tidak sekedar dosa besar, lebih besar daripada dosa besar yang asli. Karena Nabi i'tibaru riya minasyirik. Ya, Nabi mengibaratkan dosa riya ini termasuk kesyirikan. Jadi penggunaan bahasanya itu syirik, ya. Yang selanjutnya wujubus su'ali ahli ilmi amma khafiya hukmuhu. Wajib bagi kita bertanya kepada ahli ilmu terhadap sesuatu yang kita nggak tahu hukumnya. Nanya, ya. Alhamdulillah tempat antum tiap sore didatangi oleh Ustaz, ya, didatangi oleh para dai. Kesempatan untuk antum banyak bertanya, tentu pertanyaan-pertanyaan yang berfaedah, menimbulkan ilmu. Jangan bertanya sesuatu yang nggak ada hasil ilmunya, ya. Contohnya apa? Gimana kalau saya lagi melayang di udara terus tiba waktu sholat? Enggak ada faedah ini. Dia juga lagi ngapain di apa? Di udara, ya. Atau pertanyaan-pertanyaan konyol lainnya gimana misalkan, ya. Ada satu pertanyaan konyol mendarat ke saya. Ya, tak jawab, tak diamin aja. Tak bacain. Ustaz, kan salah satu pertanyaan dikuburkan man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammadnya ditanya enggak? Pertanyaan, paham nggak? Paham nggak? Kan salah satu pertanyaan dikuburkan selain man rabbuka ma dinuk man nabiyuk, siapa nabimu? Nah kalau Nabi Muhammad itu pertanyaan-pertanyaan kok nggak ada faedah. Mau ditanya mau tidak, antum mengamalkan apa di situnya? Jadi pertanyaan itu ikhwan, husnus su'al, kata baiknya pertanyaan itu adalah ketika jawabannya menghasilkan ilmu. Baru pertanyaan yang top. Ya, Ustaz, boleh nggak saya sholat duha 10 rakaat? Oh nggak boleh, hanya 8. Itu menghasilkan ilmu, berarti besok dia sholat hanya sampai 8 rakaat. Itu namanya pertanyaan yang menghasilkan
amal dan ilmu. Jangan yang nggak ada manfaatnya antum tanyakan. Ya, lihat pertanyaan Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Islam? Nabi jelaskan. Apa itu iman? Nabi jelaskan. Apa itu ihsan? Apa itu tanda hari kiamat? Nabi jelaskan. Kenapa ada yang bisa amalkan? Baik, ikhwan azakumullah, ya. Jadi wajibnya kita bertanya tentang sesuatu, ya, dan antum hati-hati, ini penting, ikhwan azakumullah. Ketika antum bertanya kepada orang yang salah, atau ya antum mudah juga mengangkat seorang sebagai seorang ustadz atau yang semisal, ini bahaya ketika ditanya. Mending kalau pertanyaannya itu berhubungan dengan ya sekedar pengetahuan saja meskipun salah. Contoh, kenapa Nabi nggak kelihatan oleh orang kafir Quraisy tatkala bersembunyi di Gua Tsur? Lalu Ustaz menjawab, karena di mulut gua ada burung yang sedang mengerami dan ada sarang apa? Laba-laba. Kisah ini dhaif. Orang yang nanya, oh gitu. Ya hanya kesalahan nanti dalam kisah saja. Yang bahaya adalah ketika pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan nasab, berhubungan dengan apa semacamnya. Ya. Contoh misalkan ditanyakan kepada seorang, bagaimana hukum orang yang menikah tanpa wali? Udah sah. Bahaya. Ya. Kalau pasangan ini sampai punya anak perempuan terus nikah, yang nikahi bapaknya, jadi bapaknya bukan bapak biologis. Sementara dia ditanyakan ke orang, contoh saja ini, atau perkara-perkara yang berbahaya, ikhwan azakumullah, ya. Jadi antum pun perlu lihat, ya, dan penting juga, ikhwan azakumullah, pastikan pertanyaan ini kepada yang memang stressingnya dia di situ. Contoh, antum tanyakan masalah fikih kepada orang yang memang takhususnya di bidang sirah misalkan, di bidang tarikh, ya jangan kalau bisa. Karena antum bertanya tentang ikhtilaf fikih yang besar, yang panjang, yang mendalam. Antum tanyakan kepada orang yang belajar sejarah. Khawatir nanti beliau takaluf sehingga menjawab sesuatu yang tidak pada kapasitasnya. Atau antum tanyakan masalah akidah kepada orang yang menerjuni bidangnya, semisalnya, ya. Maka ikhwan azza, perlunya kita di sini juga ya banyak belajar, ya. Pada siapa saya harus bertanya dan semisalnya. Baik. Habis sebenarnya faedahnya, sebentar lagi enggak? Sedikit lagi, ada 4 lagi. Saya cepatkan, ya. Tadi bertanya kepada ahli ilmu, jika kita tidak mengetahui, itsbatul jannati wan nar, menetapkan adanya surga dan neraka. Faedah selanjutnya menetapkan adanya surga dan neraka. Apakah surga dan neraka sudah ada? Sudah pernah main? Sudah ada belum, Bu, surga dan neraka, Bu? Surga dan neraka telah ada. Ya, banyak dalilnya, diantaranya Allah sering katakan uiddat, ya, saya siapkan surga, ya, untuk orang-orang yang bertakwa misalkan. Artinya surga telah Allah siapkan. Hanya memang ulama berbeda pendapat apakah surga dan neraka telah berpenghuni, ya. Sebagian mereka mengatakan belum, ya, belum berpenghuni karena kiamat belum jadi prosesnya kan masih panjang. Setelah kiamat kan masih panjang. Ada hari berbangkit di mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, ya, melewati sirat, terus syafaat juga berudi, dan seterusnya banyak. Ada 12 fase yang harus kita lewati setelah kita mati, ya. Maka belum ada penghuninya. Terus ditanya lagi pada yang berpendapat sudah. Nah, terus yang Nabi lihat ketika Nabi Isra Mi'raj, melihat ada sahabatnya yang tangannya dulu di dunia ditebas dalam perang, dua-duanya Allah gantikan menjadi sayap, berarti kan sudah ada. Nabi melihat ada laki-laki wanita, laki-laki dan wanita dalam satu tungku yang dibakar, ternyata mereka pezina laki-laki dan pezina perempuan. Tidak ada. Paham? Dan siksaan lainnya, ada yang terburai semua, dalaman ususnya segala macamnya. Oh, ternyata mereka kalau siang bulan Ramadan nggak puasa, bukan berarti udah ada. Maka ditarji sama ulama, ya, bahwa surga dan neraka telah ada, dan yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah gambaran,
ya, gambaran dari contoh-contoh kenikmatan surga dan contoh-contoh kengerian dari siksaan neraka. Baik, ya, masuk peromba Bilal. Ya, ada gambaran nanti Bilal masuk surga. Allah alam ikhwan azakumullah, dan ini menjadi ikhtilaf ya dari para ulama. Apakah surga dan neraka telah berpenghuni, dan saya mengambil pendapat belum berpenghuni, ya. Kalau surga dan neraka telah ada, namun surga penghuni belum, di sana belum ada penghuni karena prosesi runtutan tentang manusia masuk surga dan nerakanya belum terjadi, ya. Yang dilihat Nabi SAW hanya gambaran ruh-ruh yang kelak nanti akan disiksa bersama jasadnya di situ, ya, gambarnya seperti itu. Baik. Faedah selanjutnya, al-ibratu fil a'mali khawatimuha, ya. Ibarah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia itu dihukumi sesuai dengan amal pada akhirnya. Makanya Nabi katakan dalam hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya, dan sering saya pesankan kepada saya dan antum semua teman-teman, jangan membiasakan hidup yang buruk. Sekali antum jatuh ke lubang, ya wajarlah manusia, ya, tapi jangan dijadikan satu keburukan itu satu kebiasaan, ya, karena bagaimanapun, ya, kata Ibnu Katsir, man mata ala syai', ya, man asa ala syai' mata alai. Siapa yang terbiasa dihidup di atas satu kebiasaan, dia dimatikan di atas kebiasaan. Jadi hati-hati, ya. Nabi juga mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya. Antum punyalah satu kebiasaan. Pernah saya sampaikan berkali-kali yang di khutbah Jumat, ya. Punyalah satu amalan yang antum bisa banggakan di depan Allah, apa saja. Kecil-kecil. Saya baca setiap mau tidur setengah halaman. Saya nggak pernah putus seumur hidup. Ya, itu nanti antum bisa banggakan depan Allah, ya. Barangkali kalau saya bicaranya harta, sedekah, kan nggak semua orang bisa, ya. Barangkali antum itu senyum aja ke orang, ya, dengan mengamalkan hadis Nabi, tapi senyum-senyum, ya, nindalan nggak jelas, ya. Antum memang punya dasar, ya, bahwa senyummu kepada saudaramu termasuk sedekah. Antum nggak bisa sedekah dengan uang. Kamu masafin senyum, nah, masya Allah. Coba antum senyum, manis, masya Allah senyumnya. Lanjut yang ketiga, ikhwan azakumullah, man mata ala tauhid la yukhallidu finnari ma'aluhul jannah. Barang siapa yang mati di atas tauhid, dia tidak kekal. Kalaupun dia dalam neraka, dia tidak kekal di dalam neraka, ya. Karena asalnya nanti tempatnya hanya memang harus dibersihkan dulu dosa-dosanya, terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia itu. Man mata ala syirik wajabat lahun nar, ini sudah. Baik, ikhwan azakumullah, bab ini sudah kita selesaikan dengan sekian kali pertemuan, ya. Semoga Allah memberikan pemahaman tentunya kepada kita, dan jangan pernah lepas dari doa berlindung pada perbuatan syirik, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad tidak pernah melepaskan doa-doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa ini kalau bisa antum nggak boleh lepas, ya. Masuk satu lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya minta apa aja, empat ini saya sertakan. Semuanya antum mau minta nambah harta, nambah apa saja, ya, antum mau apa saja keinginannya, doa-doa seperti jangan dilepas, ya. Nah, ini inti dari doanya ini, ya. Minta tetapkan dalam Islam, dalam iman, dan tidak berbuat kesyirikan. Yang lain sing ikut udah, ya. Baik, ikhwan azakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ada waktu 3 menit, barangkali mau bersoal jawab. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm.
Baik, ikhwan azakumullah wa iyyakum jami'an. Menyelamatkan urusan akidah dan agama, saya kira ya, dalam agama Islam saya jelaskan dulu. Ada maslahat yang namanya maslahat yang mulgha, ada maslahat yang sifatnya mu'tabarah. Ada kemanfaatan yang memang dalam agama kita Islam didukung. Contoh, sambil contoh biar lebih real. Saya pelankan ini penting, ya. Sama nanti jangan tutup pabrik rokok. Kenapa? Ribuan karyawan akan mati. Akan kena PHK. Jangan tutup pabrik narkoba. Jangan tutup tempat prostitusi karena di situ ada ibu-ibu yang sedang memberikan nafkah kepada ini subhat, ikhwan. Perhatikan ini, saya mau jelaskan. Dalam agama kita ada tiga maslahat itu ada tiga kemanfaatan. Ada namanya maslahah mu'tabarah, ada namanya maslahat yang mulghah, ada namanya maslahat yang mursalah. Saya jelaskan satu-satu. Maslahat yang mu'tabarah itu maslahat yang diterima oleh Islam. Ya, contoh, negara mewajibkan untuk setiap yang mau menikah, ya, kalau mau dapat buku nikah dari KUA secara resmi, maka harus ada wali dan 2 saksi. Baik, negara mensyaratkan itu. Saya nanya, syarat dari negara ini berbenturan dengan agama Islam enggak? Enggak, di Islam diatur pula. Meskipun dia mengatakan syarat dari undang-undang, enggak bilang dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi syarat ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya maslahat yang mu'tabarah. Travel haji umroh Indonesia menetapkan wanita yang mau berangkat umroh dan haji wajib dengan mahram. Kalau enggak mereka enggak akan ACC. Ya, saya nanya, wanita keluar safar dengan mahram sesuai dengan Islam enggak? Baik, jangan bilang oh bukan aturan Islam, saya mau berangkat aja, enggak bisa. Islam mendukung wanita keluar jauh dengan mahram. Baik, ini namanya maslahat yang diakui Islam. Itu harus paham ini. Dasar banget ini. Kedua, maslahat yang ditolak. Ada manfaatnya ini Mas Yenal. Maslahatnya ada tapi ditolak dalam Islam. Contoh, khamr, alkohol ada manfaatnya enggak? Ada, menghangatkan. Ya. Baik. Saya ketemu dengan salah seorang pilot, Ustadz saya mendarat di Perancis, nggak bisa pakai jahe itu nggak bisa. Suhu tubuh saya harus ideal untuk menerbangkan pesawat. Mau nggak mau saya harus minum khamr untuk menghangatkan sehingga ketika di suhu tubuh saya layak untuk naik pesawat. Baik, ada manfaatnya berarti, paham nggak? Tapi Allah mengatakan wa ithmuhu makabir, bahayanya dosanya lebih besar. Baik, saya sarankan mending antum jangan ambil tempat-tempat yang memang nanti antum akan menemui hal-hal yang semisal, ya misal negeri ke negara. Contoh saja, jadi ada maslahat-maslahat yang ditolak. Kemanfaatan babi ada manfaatnya enggak? Ya ada nilai ekonomisnya. Dagingnya dijual, minyaknya juga katanya, tapi saya yakin enggak ada yang lebih nikmat dan lebih menyehatkan daripada yang halal. Anggaplah iya, berarti ada manfaatnya. Tapi bahayanya jauh lebih besar. Baik, pabrik rokok dan yang semisalnya lah, ya ada manfaatnya jelas untuk karyawannya, tapi bahayanya jauh lebih besar. Ya, negara ketika ngobati orang kena penyakit ini jauh lebih besar mengeluarkannya mungkin dari pendapatan yang dia dapatkan dari situ. Mungkin dari hitung aja, ya kan ditanggung BPJS, ya. Ventilatornya kalau dia kena naudzubillah paru-paru misalnya, negara yang jamin juga. Artinya madorotnya jauh lebih besar. Ketika madorot jauh lebih besar daripada manfaatnya, kita nggak bilang nggak ada ya. Ada manfaatnya semua yang diciptakan Allah. Baik. Tapi madorot dan bahaya jauh lebih besar. Maka ini namanya maslahah yang mulghah, kemaslahatan yang ditolak. Baik, paham? Ya, jadi ada kemaslahatan yang ditolak, ada kemaslahatan yang diterima. Termasuk yang antum tanyakan, ini kemaslahatan yang ditolak dalam Islam. Kenapa? Bahaya jauh lebih besar. Apa bahayanya?
orang bisa takwim, ya urusan ekonomi mungkin jalan, yang kerja di situ tukang sapunya misalnya mungkin dapat kerjaan, tapi madorotnya jauh lebih besar dunia dan akhirat. Ya, bukankah semua musibah yang ada di muka bumi ini asalnya dari perbuatan kesyirikan? Oh iya, Ustaz, itu hanya riset sebagainya. Ya tadi saya katakan, apa tidak ada lagi yang diriset? Ya, dari urusan-urusan, coba diriset tuh air zam-zam. Ya, coba tuh diriset. Ya, kenapa air di zam-zam tidak pernah kering? Itu kan jauh lebih manfaat saya kira. Maksudnya ini talbis seton saja. Ya, sama kayak tadi, jangan sih tempat tutup prostitusi. Ya, nanti itu apa namanya, mematikan ekonomi orang-orang di situ, kan dia punya anak, punya keluarga yang semisal. Ya gimana terus Islam kalau seperti ini? Ya, jangan tutup meja judi. Ya, karena di sana ada karyawan, ada tukang sapu yang juga kerja di situ, ada satpam yang jaga. Loh, masa kok Islam diatur-atur begitu? Anda bisa, ikhwan. Ya, dalam hal ini ikhwan azakumullah, ini masalah yang termasuk maslahat yang ditolak dalam agama Islam. Ya, karena ada solusi-solusi lain. Ya, sama seperti nih, sama juga Mas Zainal. Saya nanya ke Mas Zainal, tadi jawab sama Mas Zainal. Ada orang kena sihir lalu berobat ke dukun tapi sembuh, boleh enggak? Ada orang kena sihir, Mas Safid aja, jangan saya contohnya. Contoh aja Mas, dikit, contoh ya tenang. Kena sihir, ya. Anggaplah beliau nggak punya kenalan tukang ruqyah seperti Pak Mus misalkan, ya. Dan beliau pergi ke tukang sihir untuk menghilangkan sihirnya. Hilang, manfaat nggak? Boleh nggak beliau pergi ke tukang sihir? Hah? Jelas bahaya jauh lebih besar, kata Nabi, man ata arrafan ya fasalahu an lam tuqbalahu salatun arba'ina yauma. Siapa yang mendatangi tukang sihir, salatnya tidak diterima selama 40 tahun. Kalau nggak percaya, kalau dia percaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafaro. Kata Nabi, dia telah kafir. Sembuh dengan kafir madorotnya lebih besar, sakit dengan kafir madorotnya lebih besar mana? Yang sakit, paham? Kita timbang-timbang, bukan bermaksud meremehkan satu kesembuhan, bukan. Tapi ini kita lagi bicara ketika ada dua madorot, ya ambil madorot yang paling ringan. Ketika ada dua manfaat, ambil manfaat yang lebih besar. Baik. Apalagi sudah ada solusi, ada ruqyah, ada Al-Quran, ada Zam-Zam, ada Habatus Sauda, ada Bekam. Apalagi sudah ada solusi, sama kondisinya begini, ya. Anda mau riset, mau dapat ini, ada enggak yang lainnya? Kalau ada, kenapa pilih yang itu? Paham? Ya, ini contoh saja. Wallahu alam, ada lagi barangkali? Cukup ya, udah jam 9. Saya jadwalnya ngopi soalnya.